Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Nur Zahira dengan NIM A1A1240076, kelompok 4 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haleo-Aleo. Saat ini saya akan membahas hasil riset kami tentang efektivitas dua strategi pembangunan ekonomi, substitusi impor dan orientasi ekspor, dengan studi kasus pembangunan berbasis sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Tenggara. Apa yang akan kita bahas? Yang kita akan bahas itu apa itu kedua strategi ini, bagaimana keduanya diterapkan di Sulawesi Tenggara lewat hilirisasi nikel, apakah narasumber ahli yang kami wawancarai, sampai rekomendasi kebijakan yang kami usulkan. Tahukah kamu, hampir seluruh nikel yang diekspor Indonesia ke seluruh dunia berasal dari satu provinsi saja, Sulawesi Tenggara. Provinsi ini tumbuh 5,35% di tahun 2023, jauh di atas rata-rata nasional. Tapi di balik angka yang mentereng itu, ada pertanyaan besar yang sering dibahas. Strategi ekonomi seperti apa sebenarnya membuat Sulawesi Tenggara bisa secepat ini tumbuh? Dan apakah pertumbuhan ini benar-benar sehat? Langsung saja. Dalam ilmu ekonomi pembangunan, ada dua mazhab besar soal Dalam ilmu ekonomi pembangunan, ada dua mazhab besar soal industrialisasi. Yang pertama, substitusi impor atau ISI. Intinya, negara melindungi industri dalam negeri lewat tarif, kuota, subsidi sampai larangan ekspor bahan mentah supaya tidak terus-terusan bergantung pada barang impor. Ini berakar dari teori Prabischinger di era 1950 sampai 70-an. Contoh nyatanya di Sulawesi Tenggara, larangan ekspor biji nikel mentah sejak Januari 2020. Yang kedua, orientasi ekspor atau EOI. Strategi ini justru mendorong industri untuk terjun langsung ke pasar global, memanfaatkan keunggulan kompetitif. Ini strategi yang bikin Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura meleset jadi negara industri baru. Di Sultra, ini terlihat dari ekspor besar-besaran ferronikel, nikel pig iron, sampai MHP untuk baterai kendaraan listrik. Yang menarik, kebijakan hilirisasi nikel Indonesia sebenarnya menggabungkan keduanya sekaligus. Proteksi di hulu, tapi agresif ekspor di hilir. Inilah yang membuat kasus Sulawesi Tenggara begitu unik untuk diteliti. Nah, supaya tidak hanya teori, kami turun langsung ke lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif eksploratif. Kami melakukan wawancara mendalam pada tanggal 29 Juni 2026 dengan Bapak Wahyu Muhammad Syatta, SMPD. Beliau dosen pendidikan ekonomi Universitas Haleo-Aleo yang memang paham betul soal kebijakan ekonomi daerah. Data wawancara ini kami lengkapi dengan data sekunder dari BPS dan kementerian terkait, lalu dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Mulai dari reduksi data, penyajian, sampai penarikan kesimpulan. Nah, ini bagian paling menarik. 5 temuan utama dari riset kami. 1. Kebijakan substitusi impor di Sulawesi Tenggara ternyata masih sekadar turunan dari kebijakan nasional. Belum ada instrumen khas daerah seperti insentif khusus untuk UMKM lokal. 2. Pertumbuhan ekspor Sulawesi Tenggara sangat timpang, nyaris seluruhnya ditopang nikel, sementara perikanan dan pertanian tumbuh lambat. Ini bikin ekonomi daerah rentan kalau harga nikel dunia anjlok. 3. Narasumber kami menegaskan bahwa secara historis, orientasi ekspor memang lebih konsisten mendongkrak pertumbuhan jangka panjang, seperti yang terjadi di Korea Selatan, Taiwan, dan Vietnam. Tapi ini butuh syarat, infrastruktur, dan SDM yang memadai. 4. Ada 6 hambatan struktural yang
sering saling mengunci, mulai dari infrastruktur terbatas, kurangnya tenaga ahli lokal, sampai sulitnya akses modal bagi pelaku usaha kecil. 5. Muncul fenomena enclave ekonomi, investasi asing yang padat modal justru terisolasi dari ekonomi lokal. Sementara investasi lokal cuma kebagian sektor kecil-kecil di sekitarnya. Nah, untuk kesimpulan dari yang saya jelaskan sebelumnya, jadi mana yang lebih efektif, substitusi impor atau orientasi ekspor? Nah, menurut kami, keduanya bukan pilihan yang saling meniadakan, tapi saling melengkapi. Orientasi ekspor lewat hilirisasi nikel bisa jadi mesin utama pertumbuhan karena menciptakan nilai tambah tinggi. Tapi substitusi impor yang terarah, misalnya untuk kedelai, garam, gula, dan pakan ternak, penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal dan mengurangi kebocoran devisa. Risiko utamanya jelas, research kurs dan enclave ekonomi. Kuncinya ada di diversifikasi ekonomi dan kemitraan yang lebih adil antara investor besar dan pengusaha lokal. Dari temuan ini, kami merumuskan 4 rekomendasi paling mendesak. Yang pertama, wajibkan kemitraan rantai pasok lokal. Perusahaan tambang besar harus menggunakan vendor dan bahan baku dari pengusaha lokal. 2. Dorong hilirisasi lanjutan lewat insentif pajak supaya produk setengah jadi bisa diolah lagi jadi barang konsumsi akhir di Sulawesi Tenggara sendiri. 3. Revitalisasi pendidikan vokasi. Sinkronkan kurikulum SMK dan kampus dengan kebutuhan industri biar tenaga kerja lokal tidak kalah saing. 4. Percepat konektivitas logistik, jalan dan pelabuhan yang lebih baik. Akan menekankan biaya distribusi dan bikin produk lokal lebih kompetitif. Nah, itu tadi pembahasan kami soal substitusi impor versus orientasi ekspor Sulawesi Tenggara. Kesimpulannya sederhana, kekayaan alam saja tidak cukup. Yang menentukan adalah strategi dan kebijakan yang mengelolanya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait hasil riset kami. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.